welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Sel kanker di tubuh Yulita semakin menyebar. Ia tak bisa kelelahan. Sudah beberapa kali ia melakukan pengobatan secara alternatif. Sebagai anak, akhirnya Priscil memang hanya bisa menuruti keinginan sang mama. Sayang, pengobatan itu tidak memberikan perubahan yang berarti. Justru penyakit yang Yulita derita semakin parah. Tumor ganas yang bersarang di payudaranya mulai menonjol keluar. Priscil hanya bisa menangis ketika ia sedang sendiri. Tuhan, berilah kesembuhan untuk mama, aku mohon. Begitu doa Priscil yang selalu ia panjatkan. Tak bisa merawat mamanya sendiri, Priscil menggunakan jasa suster untuk membantunya. Karena memang kondisi sang mama tak bisa diprediksi. Saat ini bisa terlihat sehat, ada harapan meskipun wajahnya pucat. Namun beberapa saat kemudian dari tumor yang tampak keluar itu akan keluar darah segar. Tidak sedikit karena darah yang keluar itu seperti air mancur yang bahkan tak bisa ditahan dengan kain hingga bisa membuat tubuh Yulita langsung lemas. Setelahnya wanita itu terasa lebih baik, tidak begitu merasa sakit. Namun esoknya akan kembali seperti sedia kala. Priscil, apa mama masih bisa melakukan kemoterapi? Tanya Yulita. Dia sedang duduk di sofa ruang keluarga. Priscil yang sedang mengupas apel untuk sang mama menghentikan kegiatannya. Mama yakin mau melakukannya? Iya, mama ingin sembuh. Mama tidak ingin meninggalkan kamu sendiri. Mama juga ingin bisa menggendong cucu, bisa menggendong anak kamu kelak. Untuk itu mama harus sehat kan? Priscil meneteskan air mata. Ia terharu juga senang. Akhirnya mamanya mau melakukan kemoterapi. Besok Priscil akan bicarakan dengan dokter mah. Pokoknya mama harus semangat. Priscil juga akan semangat menemani proses kesembuhan mama. Kedua wanita beda generasi itu berpelukan. Meskipun peluangnya kecil, Priscil berharap mamanya bisa sembuh. Esoknya Priscil menemui dokter untuk membicarakan tentang kemoterapi mamanya. Sebenarnya sudah sedikit terlambat, apalagi sel kanker sudah menyebar ke seluruh tubuh. Begitu yang dokter katakan. Ekspresi Priscil berubah penuh keputusasaan. Tapi ada peluang kan dok? Iya, meskipun hanya beberapa persen. Sesuai yang Priscil pikirkan. Namun tidak ada salahnya ia dan mamanya berjuang mengharap keajaiban. Jika memungkinkan, kita bisa melakukan operasi pengangkatan. Namun itu tadi, harus dilakukan kemo terlebih dahulu membatasi aktivitas sel kanker. Fisik pasien juga harus mendukung, karena kalau tubuh pasien menolak, kita juga tidak bisa melanjutkan. Priscil menghembuskan napas kasar. Lakukan apa saja dok, saya hanya bisa mengharapkan keajaiban untuk sekarang ini. Saya tidak tega ketika melihat mama harus mengeluarkan darah begitu banyak, melebihi darah untuk donor. Yang penting, kita jangan pernah berhenti berdoa, karena kita hanya bisa berusaha semampu kita. Sisanya Tuhan yang menentukan. Ma, apa mama tidak ingin bertemu dengan Kak Flo? Tanya Priscil hati-hati ketika sedang menemani sang mama makan malam. Yulita yang sedang mengunyah makanan berhenti sejenak sebelum akhirnya melanjutkan mengunyah dan menelannya. Mama sudah punya kamu, Sil, dan itu sudah cukup buat mama. Priscil merasa sangat sedih. Kapan hati mamanya bisa terbuka? Meskipun beda ayah, ia ingin sekali bisa berdampingan dengan Flo sebagai kakak adik, merawat sang mama sama-sama. Setidaknya Priscil bisa berbagi keluh kesah dengan saudara perempuannya. Kamu lupa, dia yang menghancurkan rumah tangga kamu. Kamu masih meminta mama untuk mau bertemu dengannya. Priscil sudah merelakan Brian, ma. Kami memang gak jodoh, cinta juga gak bisa dipaksakan. Mungkin Tuhan menakdirkan Priscil begini agar Priscil bisa menemani mama. Mama senang kamu bisa cepat bangkit, tapi mama tidak bisa menerimanya. Yulita sudah mulai kemoterapi 1 minggu sekali. Awalnya tidak ada efek yang mengkhawatirkan. Namun begitu pulang ke rumah, Yulita mulai merasakan mual. Priscil tidak tega melihatnya. Ia hanya bisa memalingkan wajah ketika sedang memegangi wadah untuk menampung air liur efek mual mamanya. Beberapa kali menjalani kemoterapi, rambut Yulita mulai rontok. Lagi-lagi Priscil hanya bisa menangis saat sisir yang dia pakai untuk menyisir rambut wanita yang melahirkannya itu terdapat banyak sekali rambut yang baru saja terlepas dari kulit kepala. Isak tangis Priscil dapat didengar di telinga Yulita. Ia memegang tangan sang putri yang ada di pundaknya. Sayang, kenapa kamu nangis? Pasti sakit ya, mah? Mama akan berjuang untuk kamu. Tangis Priscil pecah. Ia peluk sang mama dengan segenap jiwanya, dengan rasa sayang yang ia miliki.
Tiba-tiba saja kondisi Yulita drop. Ia dibawa ke rumah sakit dan langsung dimasukkan ke ruang ICU. Bingung harus bagaimana, akhirnya Priscil menghubungi Flo. Ia yakin kakaknya masih memiliki rasa kasihan meskipun hanya sedikit. Benar saja, Flo datang ke rumah sakit dengan ditemani Brian. Dengan berani Priscil langsung memeluk Flo. Maafkan mama, Kak. Kak Flo mau kan maafkan mama? Iya, aku sudah memaafkan. Sudah, kamu jangan menangis. Kita doakan agar mama bisa melewati ini semua, bisa berkumpul sama kamu lagi. Priscil menangis terisak. Aku takut, Kak. Aku takut. Bagaimana kalau Tuhan mengambil mama? Aku belum siap. Aku masih lihat kehilangan mama. Flo memeluk adik satu-satunya itu lebih erat, mengusap lengannya. Mama pasti sembuh, Sil. Mama pasti sembuh. Brian yang melihatnya ikut sedih, meskipun ada bahagia dalam hatinya juga karena kedua wanita di depannya akhirnya bisa akur. Kondisi Yulita mulai stabil, namun dokter tidak bisa memastikan untuk kesembuhan wanita itu, apalagi wanita itu masih koma. Apakah Flo tidak ingin bicara dengan mama? Siapa tahu setelah mendengar suara kakak, mama lebih baik. Flo ragu sebenarnya. Ia takut jika Yulita mendengar suaranya justru akan memburuk keadaan Yulita. Apa tidak apa-apa? Sebelum terlambat, Kak. Priscil memang sudah pasrah. Apapun yang akan terjadi dengan mamanya, ia tak bisa lagi berbuat apa-apa. Flo masuk ke ruang ICU setelah menggunakan jubah dan penutup kepala khusus. Wanita itu duduk di samping ranjang Yulita. Ragu-ragu ia menggenggam tangan wanita itu. Ma, ini Flo. Apa mama bisa mendengar suara Flo? Tanya Flo dengan pelan. Ma, mama harus sembuh. Mama harus bangun. Demi Priscil, Ma. Selama ini, Flo belum sempat mengatakan ini sama mama. Flo ingin mengucapkan terima kasih karena mama sudah melahirkan juga membesarkan Flo. Flo minta maaf karena Flo belum bisa membuat mama bangga. Tanpa diduga, Yulita menggerakkan jarinya. Flo terkejut. Ia langsung memanggil suster dan dokter, kemudian menunggu dari luar. Yulita sadar, sebuah kejutan. Flo lah yang pertama kali ia cari. Flo, dokter meminta suster untuk memanggil Flo. Masuk saja, Kak. Mungkin mama ingin bicara sama Kak Flo. Flo meminta persetujuan Brian. Pria itu mengangguk. Flo pun kembali masuk ke ruang ICU. Dokter membiarkan Yulita dan Flo bicara. Flo, panggil Yulita pelan. Aku di sini. Wanita yang telah melahirkan dua wanita yang sama-sama pernah menjadi istri Brian itu mengulurkan tangan dengan gemetar. Flo meraih dan menggenggamnya. Maafkan mama. Maafkan keangkuhan mama. Kata-kata mama yang sudah menyakiti kamu. Flo meneteskan air mata. Iya, Ma. Flo sudah memaafkan mama. Mama tidak perlu memikirkan itu lagi. Mama harus fokus pada kesembuhan mama, agar kita bisa berkumpul, bisa menciptakan momen yang sudah kita lewatkan. Mama sudah jahat sama kamu, Flo. Kita lupakan itu, Ma. Kita lupakan masa lalu. Kita buat masa depan yang indah.